Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesya Melani dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan teori kinetik gas. Teman-teman sudah tahu belum apa yang dimaksud gas ideal? Gas ideal adalah gas teoretis yang terdiri dari partikel-partikel titik yang bergerak secara acak dan tidak saling berinteraksi. Contohnya ada peta konsep, yaitu yang mempelajari tentang sifat-sifat gas, hukum-hukum gas, molekul-molekul gas ideal. Seperti itu contohnya. Selanjutnya, hukum-hukum gas ideal meliputi yang pertama, hukum Boyle, kedua, hukum Charles, tiga, hukum Gay-Lussac. Syarat-syarat gas ideal. Yang pertama, berlaku hukum Newton tentang gerak. Dua, semua tumbukan partikel bersifat lenting sempurna. Tiga, selang waktu tumbukan antar partikel sangat singkat. 4. Terdiri atas partikel yang disebut molekul dalam jumlah yang besar. 5. Volume partikel gas sangat kecil dibandingkan dengan volume ruang yang ditempati. Yang keenam, partikel-partikelnya bergerak dalam lintasan lurus dengan kelajuan tetap dan geraknya secara acak. Yang pertama, hukum Boyle menjelaskan hubungan antara tekanan dan volume gas pada suhu konstan isotermal. Besar tekanan gas berbanding terbalik dengan besar volumenya. Hukum Boyle. Di sini rumusnya ada P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. P1 sebagai tekanan gas pada kondisi pertama atau Newton per meter kuadrat. V1 sama dengan volume gas pada kondisi pertama atau meter kuadrat. P2 sama dengan tekanan gas pada kondisi kedua Newton per meter kuadrat. V2 sebagai volume gas pada kondisi kedua meter kubik. Hukum Charles. Hubungan antara volume dan suhu pada ruang tertutup jika tekanan gas dalam bejana tertutup dijaga tetap isobarik. Hukum Charles rumusnya di sini adalah P1 per T1 sama dengan V2 per T2. V1 sebagai volume gas pada kondisi pertama meter kubik. T1 sebagai suhu gas pada kondisi pertama atau K. V2 sama dengan volume gas pada kondisi kedua meter kubik. T2 sebagai suhu gas pada kondisi kedua K. Yang ketiga ada hukum Gay-Lussac menyatakan hubungan antara suhu dan tekanan gas pada volume konstan isokorik. Di sini rumusnya hukum Gay-Lussac yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P1 sebagai tekanan gas pada kondisi pertama, Newton per meter kuadrat. T1 sebagai suhu mutlak gas pada kondisi pertama atau K. P2 sebagai tekanan gas pada kondisi kedua, Newton per meter kuadrat. T2 sebagai suhu mutlak gas pada kondisi kedua atau K. Selanjutnya, di sini ada contoh soal. Yang pertama, diketahui sebuah gas memiliki volume awal sebesar V dengan volume akhir sebesar 4V, sementara itu gas tersebut memiliki suhu sebesar T, dan berapakah besar suhu akhir dari gas tersebut? Diketahui P1 sama dengan V, V2 sama dengan 4V, T1 sama dengan T. Yang ditanya, berapakah besar suhu akhir dari gas tersebut? TA. Dijawab, V berbanding T sama dengan 4V berbanding T2. 1 berbanding T sama dengan 4V berbanding T2. Jadi, T2-nya menghasilkan 4T. Jadi, suhu akhir gas tersebut sebesar 4 kali dari suhu awal. Yang kedua, suatu gas dengan volume 2 meter kubik berada dalam bejana tertutup atau tidak bocor, yang suhunya dijaga tetap. Tekanan mula-mula gas adalah 2 PA. Jika tekanannya dinaikkan menjadi 4 PA, tentukanlah besar volumenya. Diketahui P1 sama dengan 2 meter kubik, P1 sama dengan 2 PA, P2 sama dengan 4 PA. Yang ditanya adalah berapakah besar volumenya? V2. Dijawab P1 kali V1 sama dengan P2 dikali V2. 2 PA dikali 2 meter kubik sama dengan 4 PA dikali V2.
V2 sama dengan 4 meter kubik berbanding 4. Jadi, volumenya adalah sebesar 1 meter kubik. Terima kasih.